Apakah Anda penasaran dengan sebuah kata yang bernama modeling? Mungkin Anda pernah mendengar namanya istilah benchmarking, memodel seseorang, ya, bisnis seseorang supaya bisa kita contek gitu kan. Tapi anehnya ada beberapa bisnis yang dicontek tapi kok gak tumbuh gitu kan. Penasaran bagaimana memodel yang benar? Seperti apa? Tonton sampai beres. Oke, kawan-kawan semua, dalam dunia bisnis sangat dikenal dengan istilah benchmark, atau gampangnya adalah kita memodel, nyontek lah gampangnya ya. Gimana caranya kita nyontek bisa orang lain supaya bisnis kita juga bisa sukses gitu. Nah, sayangnya adalah banyak orang salah kaprah tentang konsep modeling ini. Saya sebagai seorang yang memang sudah, alhamdulillah sudah master NLP dan juga master neurosemantik gitu kan, bisa melihat bagaimana letak kesalahannya di mana gitu ya. Banyak orang mengira bisnis sukses itu hanya dilihat dari permukaannya saja. Saya ambil contoh supaya Anda kebayang. Katakanlah ada orang yang bisnisnya itu jualan cemilan keripik. Yang Anda lihat dari dia adalah jualan keripik singkong yang pedas-pedas. Dan melihat ternyata omsetnya sebulan bisa sampai di angka 5-10 miliar. Lantas apa yang akan Anda lakukan? Anda melihat sosok seorang ini, lihat, gila ya jualan keripik singkong pedas sebulan bisa nyampe 5-10 miliar. Gua punya potensi banyak nih gitu kan, singkong, gua bikin keripik pedas juga deh. Akhirnya apa yang dilakukan? Anda membuat bisnis yang serupa dengan orang ini. Apa itu? Ngejual produk bisnis keripik singkong. Nah, herannya adalah pada saat Anda menyontek itu produk itu tadi keripik singkong, dia mau omsetnya 5-10 miliar, Anda suatu ketika launching, jebret. Bulan pertama omset Anda tidak sesuai dengan keinginan. Ya, sebulan cuma di angka 30 juta gitu ya. Bulan kedua juga sama, naik cuma 20 juta, 50 juta. Bulan ketiga malah turun 20 juta. Lalu Anda garuk-garuk terus mikir, ini salah gue di mana ya? Dia kok bisa sukses, gue kagak gitu ya. Di mana letak kesalahannya? Nah, kalau misalkan Anda lihat, perhatikan gitu ya, bahwa letak kesalahannya adalah karena Anda hanya melihat jenis bisnis ataupun jenis produk yang dia jual saja. Oh, dia jualannya adalah produk keripik singkong. Gue juga punya singkong. Wah, nyontek sama gitu. Yang tidak Anda lihat apa? Banyak yang tidak Anda lihat. Bagaimana bisnis modelnya? Bagaimana rules-nya? Bagaimana katakanlah tentang pricing-nya? Bagaimana dia supply chain-nya? Bagaimana dia melakukan positioning di benak market? Aktivitas branding yang dilakukan dan segala macam. Artinya adalah Anda hanya melihat yang terlihat saja, apa itu produknya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak kasus orang melakukan modeling yang dikira modeling padahal bukan gitu ya, dan akhirnya gagal. Seringkali disalahkan modelingnya, padahal cara Anda modelingnya membuat Anda akhirnya bangkrut dan tutup. Oke, pertanyaannya adalah gimana cara melakukan modeling yang tepat? Ya, katakanlah kalau boleh ala NLP, ala semantik, neurosemantik juga boleh gitu ya. Saya sampaikan yang benar seperti apa. Dalam konsep modeling teman-teman, seringkali terjadi yang orang lain contek, gampangnya nyontek aja, yang orang lain contek hanya yang terlihat saja, hanya fisiologisnya saja yang terlihat oleh mata. Padahal justru yang terpenting dari proses modeling adalah kita bisa mencari tahu, kita bisa menggali lebih dalam sesuatu yang dibalik itu. Jadi tidak hanya sekedar fisiologis, tapi juga psikologis. Jadi ada 2 poin. Fisiologis dan psikologis. Gampangnya lagi adalah gak cuma sekedar faktor teknis yang ada contek tentang jenis bisnis, harga produk, jenis produk, sistem penjualan. Ini kan jelas yang terlihat secara teknikal, tapi juga yang sifatnya itu non teknis. Nah, ini cukup challenging dalam memodel seseorang ya. Studi kasus lagi, katakanlah banyak orang pada akhirnya melakukan hal serupa seperti saya gitu ya. Menjual produk buku harga mahal, bikin workshop harga mahal gitu ya, bikin produk digital, ikutan kontes affiliate, tapi apa yang terjadi? Jebret gitu ya, bukunya nggak laku ya, workshopnya sepi, terus ya affiliate juga penjualannya cuma 1-2 sales gitu kan. Apa yang salah? Kayaknya gue udah ngikutin apa yang Kang Dewa bilang. Kang Dewa melakukan yang namanya list building, gue lakuin. Kang Dewa bikin copywritingnya begini, gue contek gitu kan. Nah, yang mereka nggak lihat adalah faktor psikologisnya, sesuatu non teknisnya tadi. Mereka tidak melihat kenapa saya sengotot itu berjualan, apa yang mendasari saya melakukan itu dan segala macamnya. Kalau Anda pengen nyontek perusahaan orang, bisnis orang, pengen memodel orang lain dan bisnisnya, maka jangan cuma sekedar melihat yang sifatnya tuh teknikal dan yang kasat mata.
Jadi kalau boleh saya bilang, 2 poin tadi, fisiologis dan psikologis. Kalau fisiologis terlihat dari apa? Apa yang dia katakan. Itu bisa Anda lihat tuh. Dia ngomong apa? Apa yang dia katakan. Kedua, apa yang dia tuliskan. Kalau ownernya atau foundernya, manajemennya punya akun, bagaimana dia menuliskan, menyampaikan nilai-nilai dalam diri dia di dalam bentuk sosmed. Yang dia katakan lewat seminar, lewat workshop, dia lewat video misalkan. Yang kedua adalah apa yang dituliskan. Apalagi Kang, nah ini apa yang terus diulang-ulang, ngomongnya tuh begini, quote-quote-nya itu bakal menjadi sebuah kode ya, bahwa itu adalah bagian dari belief dia. Jadi ini yang terlihat visualnya, auditorinya, kinestetiknya, rasanya itu yang bisa terlihat. Oh dia gitu, oh gitu. Apa yang dia lakukan terakhir pastinya. Yang dikatakan, yang dituliskan, yang diulang-ulang, yang dilakukan. Itu yang terlihat. Oh biasanya itu. Yaudah. Nah ini fisiologis. Satu hal yang poin penting yang perlu Anda contek juga adalah faktor psikologisnya. Faktor non-teknisnya. Tentang meaning. Apa dibalik dia melakukan itu. Apa saja kan yang perlu kita cari tahu dan gali. Nah ini keywordnya. Satu, yang perlu Anda cari tahu adalah apa mindsetnya dia melakukan itu. Apa mindset yang dia yakini ketika dia melakukan itu. Kenapa saya berjualan? Karena saya yakin jualan itu halal. Jualan adalah menolong orang. Jualan adalah tentang kita transfer value. Misalnya. Itu contoh belief, mindset-mindsetnya. Yang nanti itu akan membentuk belief. Belief itu adalah sebuah keyakinan yang kuat bahwa kenapa kita melakukan itu. Apa belief yang tertanam dalam pikiran kita sehingga tidak ada lagi kata yang namanya susah, sulit, bingung, frustasi, stres. Tapi justru memberdayakan pikiran kita. Kenapa saya akhirnya terus membuka bisnis? Karena ada belief di balik itu. Kenapa saya hanya menjalankan bisnis jenis A? Kenapa nggak yang B? Karena ada belief di balik itu. Jadi yang pertama adalah mindset, Anda harus cari tahu. Kedua adalah belief. Ketiga adalah value, nilai-nilai yang dianut. Ketika dua bentrok, nilai penting yang dibentrokkan, jebret antara manfaat dan profit, mana yang dipilih sama dia. Sebuah perusahaan katakanlah punya karyawan 300 gitu ya, tapi perusahaannya rugi gitu ya. Tapi di satu sisi kalau mau mecat gak tega gitu kan. Nah ini value dia yang akan menentukan nih, pecat karyawan atau mempertahankan karyawan yang gua rugi. Mana pilihan Anda? Nah ini value. Kalau misalkan dia akhirnya memutuskan untuk oke, gak apa-apa, karyawan tetap pertahankan, kita tetap jalan, kita gak apa-apa susah, yang penting orang jangan susah. Lah kan beliefnya begitu. Itu value. Value adalah tentang apa nilai yang dipegang, yang mau diperjuangkan. Apalagi Kang tentang izin, permission, tentang identity diri dia, bagaimana dia menilai diri dia, apa itunya bagi dia, tentang purpose of life, tentang legacy yang ingin dibangun seperti apa, tentang itu semua, intention. Intention adalah niat dibalik dia melakukan itu, tentang grand why. Nah ini kita gak pernah contek teman-teman. Jadi suatu ketika tim saya nanya kepada saya, kenapa, apa sih si Dewa tuh kok kayaknya launching produk, launching bisnis, gak berhenti-berhenti. Nah karena orang melihat cuman yang sekedar launching gitu loh. Bisa dipahami ya. Mereka gak pernah mencari tahu apa intensi saya. Apa efeknya ketika saya melakukan itu. Kenapa saya melakukan itu. Apa value dalam pikiran saya. Nah ini yang gak pernah orang lain lihat. Nah maka kalau Anda pengen memodel seseorang secara komprehensif, secara benar gitu ya, maka Anda perlu melihat dua-duanya. Fisiologisnya, psikologisnya. Yang nampak, yang tidak nampak. Yang terlihat, yang tidak terlihat. Yang cuma kelihatan bisnisnya ini, yang enggak juga. Nah, sudah kasih lagi. Anda pengen katakanlah menjual produk fashion. Jual fashion. Saya sekarang punya beberapa brand fashion, lebih dari 6 brand gitu ya. Kalau Anda cuma nyontek yang fisiologisnya doang, apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Mungkin Anda akan beli produknya, terus Anda akan lihat, wah gini doang produknya di aku malah lebih bagus gitu kan. Bisa lebih murah gitu kan. Tapi kenapa herannya dia yang dicontek itu omsetnya sebulan 5 miliar sampai 6 miliar. Anda yang nyontek cuman 200-300 juta gitu. Anda tuh gak tahu apa yang dia perjuangkan di balik produknya. Misalkan saya menyarankan, si orang ini menyarankan kalau misalkan produk itu photoshootnya kudu perfect. Ininya, begitunya. Yang Anda lihat kan cuma pas nguploadnya doang, benar gak? Bagaimana prosesnya nggak tahu. Nah maka Anda perlu lebih sedikit sensitif menilai dia. Dia kenapa ya kok begitu? Oh, apa alasan dibalik kenapa dia tidak melakukan shoot, katakan untuk behind the scene-nya? Oh oke. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan sebulan tuh launching 8 kali gitu? Itu perlu dicek ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda pengen memodel orang, ojo memodel dari segi yang terlihatnya doang. Coba cari tahu. Kan Kang saya emang nggak bisa cari tahu, kan kita harus ngobrol dong. Makanya kenapa cara termudah itu adalah kita perlu ngobrol sama orangnya. Kita gali hal yang memang tidak bisa digali. Kan kalau misalnya gak mungkin ngobrol gimana? Lihat tulisan-tulisan dia. Tonton video-video dia.
Dengan Anda terus menonton video saya, gitu ya, Anda secara tidak langsung nanti bakal ketahuan tuh. Ya, Anda bakal tahu tuh apa belief saya dalam membangun bisnis. Kenapa value saya membangun bisnis gitu kan? Apa value-nya? Lama-kelamaan bakal tahu. Makanya kenapa saran saya kalau mau memodel orang jangan setengah-setengah. Baca artikelnya, baca tulisannya, lihat kepoin statusnya, tonton video-videonya, catat aha momen yang itu berasal dari value, dari identitas, dari nilai dan segala macam. Jadi banyak di luar sana yang salah kaprah tentang modeling, ya banyak hanya mengira model hanya yang terlihat saja. Makanya kenapa dulu pada saat saya waktu ikutan NLP Master gitu ya, terus juga Neurosemantic Master, testingnya itu adalah gimana caranya saya bisa memodel orang lain venture capital yang jago banget dalam melakukan investasi, menilai sebuah perusahaan yang layak atau tidak dalam proses pitching gitu kan. Oh, prosesnya begitu. Ada yang namanya nanti tuh stage-nya. Ini ya nama-nama yang sangat istilah-istilah yang mungkin tidak ada pahami. Ada stage-nya, ada state-nya, ada step-nya, ada meta modelnya, ada meta programnya. Ada apa lagi? Ada pattern-nya. Wah, ini yang kalau misalkan kita bedah secara proses semantik dan NLP gitu kan. Itu yang dibahas di luar ya. Nah itu nanti silakan nanti tonton aja terus video saya, mungkin suatu saat kita bahas teknisnya kayak gimana ya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Silakan Anda pahami lagi konsep modeling ini, jangan sampai salah kaprah. Karena salah kaprah yang memodel bisa imbas pada kebangkrutan loh ya. Karena salah tidak tuntas ya. Itu aja mungkin dari saya. Silakan follow akun saya, subscribe. Kalau Anda punya request materi khusus silakan komen di kolom komentar. Yang pastinya juga saya senang banget kalau Anda share ke teman-teman Anda juga ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.